ini saya sebagai moderator dan juga pemateri. Perkenalkan, nama saya Rasti Mayuni Atonis, NIM 201909192. Ada juga teman-teman saya yang turut membantu. Yang pertama Elsa Cynthia Ledo, yang kedua Marini Manhau, yang ketiga Temi Divlo Diamond Bunga, yang keempat Merlin Manifa, yang kelima Medelina Elenita Benu, yang keenam Marianus Latu Mangeri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian value for money atau VFR. Merupakan indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi anggaran dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia Ledo dengan NIM 2019-0191. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep value for money. Di mana konsep value for money ini terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, yang ketiga efektivitas. Ekonomi di sini itu merupakan sesuatu yang terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan atau uang kas menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Ekonomi juga diartikan sebagai suatu entitas yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Yang berikut itu efisiensi. Efisiensi di sini itu merupakan konsep yang bersifat relatif dan tidak absolut. Nah, efisiensi itu merupakan isu utama dalam bidang ekonomi yang hubungannya itu untuk menentukan posisi strategis pada era globalisasi dunia, di mana efisiensi itu dapat memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, dan waktu. Yang berikut itu efektivitas. Efektivitas ini terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Nah, efektivitas di sini itu merupakan keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang dapat diukur kuantitasnya, kualitas, dan waktu. Nah, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan efektivitas ini merupakan sekian dari banyak rencana yang telah berhasil dicapai. Selanjutnya, value for money itu ada input primer, ada juga input atau masukan, ada output atau keluaran, ada outcome atau hasil. Konsep value for money yang terdiri atas 3E, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Perlu diperluas lagi dengan E yang keempat, yaitu keadilan. Kita masuk pada konsep base value. Konsep base value adalah suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemberi pelayanan publik untuk memberi pelayanan terbaik. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata atas ketersediaan dana, akan tetapi pemberian pelayanan karena adanya kebutuhan masyarakat. Logika berpikirnya tidak dimulai dari memikirkan meningkatkan pendapat kemudian meningkatkan pelayanan. Karakteristik utama base value ini yaitu pendapatan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja yang dikategorikan sebagai otoritas base value. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengukuran kinerja value for money. Pengukuran kinerja value for money dalam kurung ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang berikut pengembangan indikator kinerja dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan indikator kinerja. Yang kedua, karakteristik indikator kinerja. Dan yang ketiga, manfaat indikator kinerja. Shalom, perkenalkan nama saya Medelina Elenita Benu. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah perencanaan dan pengukuran kinerja value for money. Manajemen kinerja terintegritas terdiri atas 2 bagian utama. Yang pertama itu
perencanaan kinerja, dan pengukuran kinerja. Nah, perencanaan kinerja terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, penentuan visi dan misi dan tujuan serta strategi. Terus yang kedua, penerjemahan visi, misi dan tujuan serta strategi ke dalam bentuk ada 4 sasaran strategi. Yang kedua, inisiatif strategi, dan yang ketiga, indikator kinerja, dan yang keempat, target kerja. Sementara pengukuran kinerja itu ada terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen visi, misi, tujuan, sasaran, dan target. Terus yang kedua komponen input, proses output, dan outcome. Dan yang ketiga komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Baik, dalam konsep penentuan visi, misi, tujuan, dan strategi itu ada konsep dasar input, output, dan outcome. Yang pertama itu dibagi dalam 6 pengertian. Yang pertama, pengertian input. Pengertian input yaitu sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Terus pengukuran input yaitu pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses untuk menghasilkan output. Dan yang ketiga, pengertian output. Pengertian output adalah hasil langsung dari suatu proses. Dan pengukuran output adalah keluaran langsung suatu proses. Dan yang terakhir, pengertian outcome, yaitu mengukur apa yang telah dicapai. Dan yang terakhir ada komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ukuran ekonomi yaitu mengidentifikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya input. Dan yang kedua ada ukuran efisiensi, yaitu mengukur biaya output atau cost of output. Ukuran efisiensi didasarkan pada 2 ukuran, yaitu input dan output. Dan ukuran efektivitas yaitu mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas yang mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rasti Mayuni Atonis, NIM 201901192. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dengan materi mengenai konsep dasar input, output, dan outcome. Yang pertama, pengertian input. Pengertian input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Yang kedua, pengukuran input. Pengukuran input adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam menghasilkan output. Yang ketiga, pengertian output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Yang keempat, pengukuran output adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Yang kelima, pengertian outcome. Pernyataan yang tingkatnya dalam pencapaian jangka menengah tidak langsung diperoleh dari suatu kegiatan. Yang keenam, pengukuran outcome. Pengukuran outcome adalah untuk mengukur nilai dari suatu aktivitas atau program. Yang ketujuh, pengertian benefit impact. Benefit impact merupakan efek langsung dan tidak langsung atau konsekuensi yang diakibatkan dari pencapaian tujuan program. Yang kedelapan, pengukuran impact. Pengukuran impact dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil program dengan perkiraan keadaan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada. Yang berikut ada contoh pengukuran input, outcome, dan impact. Ada yang pertama program pemberantasan penyakit menular, yang kedua ada program job training, dan yang ketiga itu ada program kalibersi atau prokasi. Next ada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah contoh penilaian kinerja 3E. Kertas kerja penilaian kinerja dengan metode pembobolan
perabotan dengan nama program pemeliharaan jalan raya dan nama kegiatan pengaspalan Jalan Jenderal Sudirman. Untuk pada tabel untuk kolom pertama itu ada indikator kinerja yang terdiri atas input, output, dan outcome. Untuk input sendiri terdiri atas yang pertama itu ada anggaran dengan satuannya rupiah, target kinerja atau rencananya itu sebesar 1 miliar rupiah, dan capaian kinerja itu sebesar 950 juta, bobotnya 3 dan nilai kinerjanya sebesar 105%, sedangkan nilai akhirnya sebesar 315%. Yang berikut itu ada sumber daya manusia dengan satuannya orang, target kinerjanya itu 10 orang, capaian kinerjanya 10 orang, untuk bobotnya itu 1 dan nilai kinerjanya 100%, nilai akhirnya sebesar 100%. Yang ketiga itu ada sarana prasarana, satuannya unit. Untuk target kinerjanya itu yang pertama ada 2 unit alat dan 1 unit truk. Untuk capaian kinerjanya ada 2 unit alat dan 1 unit truk. Untuk bobotnya sebesar 1 dan nilai kinerjanya sebesar 100%. Untuk nilai akhirnya sebesar 100%. Untuk indikator kinerja yang kedua di bagian output itu yang pertama ada panjang jalan, untuk satuannya kilometer, dan target kinerjanya 10 km. Untuk capaian kinerjanya sebesar 10 km. Bobotnya 3, nilai kerjanya 100%, dan nilai akhirnya 300%. Yang kedua itu ada ketebalan aspal dengan satuan cm, target kinerjanya sebesar 10 cm, dan capaian kinerja itu sebesar 10 cm. Untuk bobotnya itu ada 1 dan nilai kinerjanya sebesar 100%, sedangkan nilai akhirnya itu sebesar 100%. Yang berikut untuk outcome yaitu yang pertama ada kelancaran lalu lintas pada ruas jalan di aspal. Untuk satuannya itu menit per ruas jalan di aspal. Untuk target kinerjanya itu 15 menit per ruas jalan di aspal, dan capaian kinerjanya itu 30 menit per ruas jalan di aspal. Untuk bobotnya itu ada 3 dan nilai kinerjanya sebesar 75%, dan nilai akhirnya sebesar 225%. Yang ketiga itu adalah angka kecelakaan pada ruas jalan di aspal. Satuannya itu jumlah kecelakaan per tahun, dan target kinerjanya itu 3 kasus per tahun. Untuk capaian kinerja ada 5 kasus per tahun, dan bobotnya 1. Untuk nilai kinerjanya itu sebesar 60%, dan nilai akhir sebesar 60%. Yang ketiga itu ada kenaikan status kondisi jalan. Yang untuk satuannya itu adalah kualitas jalan. Untuk target kinerjanya itu baik, dan capaian kinerjanya juga baik. Bobotnya itu sebesar 1, dan nilai kinerja sebesar 100%, dan nilai akhirnya sebesar 100%. Rata-rata untuk nilai outputnya itu sebesar 102,5%. Untuk keterangannya itu ekonomis, sedangkan rata-rata untuk outputnya itu sebesar 100%, dan rata-rata untuk outcome-nya itu sebesar 77%. Dari total keseluruhannya itu sebesar 93,16%, dan keterangan untuk outputnya itu efisien, dan keterangan untuk outcome-nya itu kurang efektif. Karena nilai akhir dari proyek ini sebesar, untuk total akhir dari proyek ini sebesar 93,16%, maka bisa dikatakan sebagai proyek ini berhasil. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami.